Kita lanjut bab 2 ya. Menentukan faktor persekutuan suatu bilangan. Nah, di sini ada soal kayak gini ya. Tentukan faktor dari 28. Faktor dari 28. Itu maksudnya 28 itu bisa dibagi angka berapa saja. Nah, kalau untuk tahu bisa dibagi angka berapa saja, lagi-lagi kalian harus menghafal perkalian. Jadi gini ya. Nah, 28 itu bisa dibagi berapa saja? Hasilnya bisa dibagi 1. 28 dibagi 1 berapa? Hasilnya ditaruh di bawahnya, 28. 28 bisa dibagi 2 enggak ya? Karena ini angka genap, maka pasti bisa dibagi dengan 2. Hasilnya berapa 28 bagi 2? Pakai porogapit ya. Hasilnya adalah 14. Kemudian kita urutkan 28 apakah bisa dibagi 3? Enggak bisa ya. Dibagi 4? Nah, dibagi 4 bisa. Hasilnya adalah 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Nah, kemudian dibagi 5 enggak bisa. Dibagi 6 enggak bisa. Dibagi 7, ini karena ada angka 7 berarti 28 pasti bisa dibagi dengan angka 7. Hasilnya kebalikannya ya. Karena perkalian itu kan bisa dibalik-balik. 4 kali 7 sama dengan 7 kali 4. Nah, kalau sudah ada angka yang balik gini, jadi gampang. Pasti patokannya, ini kan sudah ada 4 kali 7, 7 kali 4 gitu ya. Pasti patokannya yang kedua adalah ini. Nah, 28 dibagi 8 pasti enggak bisa. Dibagi 9 enggak bisa. Dibagi 10 enggak bisa. Nah, sekarang kita cari aja 28 dikali berapa? Dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya pasti 14. Ini kebalikannya ya. Nah, tinggal nerusin 1 dan 28. Oke ya. Jadi kalau sudah ada angka yang dibalik ini, kita terusin saja, ini pasti angkanya sama. Jadi faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14. Sorry ya, kebalik. Ini 28, ini 1. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita cari faktor persekutuan. Kalau faktor persekutuan itu artinya yang sama ya. Yang sama. Jadi, kalau misalnya gini, ini tadi kan faktor dari ya. Kalau ini faktor persekutuan dari 42 dan 48 adalah, kita cari satu-satu di sini. 42 ini bisa dibagi berapa saja ya? Nah, 42 dibagi 1, 42 dibagi 2 pasti bisa karena di sini adalah angka genap. Gimana caranya? Pakai porogapit atau tinggal gini aja. 4 bagi 2 kan 2. Nah, yang 2 dibagi 2 kan 1. Nah, gini aja. 42 dibagi 3 bisa enggak ya? Bentar, sampai juga enggak tahu nih. 4 bagi 3 1, 1 lagi 3, 3. Oh, enggak bisa. 42 dibagi 4. 42 bagi 4 enggak bisa. 42 bagi 5 enggak bisa. 42 bagi 6. Nah, hasilnya berapa? 7. 7 kali 6 kan 42 ya. Nah, habis dibagi 6 pasti bisa dibagi 7. Hasilnya berapa? Kebalikannya. Nah, kalau ada angka kembar begini, 6 kali 7, 7 kali 6 berarti ini kita cari di sini. 42 itu sama dengan 2 kali berapa? Lah, tinggal balik ya. Ini 21, ini 2, kemudian ini 42, ini 1. Nah, jadi faktor persekutuan faktor
faktornya di 42 itu ini. Sekarang kita cari faktornya 48. 48 dibagi 1, 48 dibagi 2. Mana tadi cara gampangnya? Pakai porogapit atau ini dibagi 2 masing-masing. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Gampang. 48 dibagi 3 apa ya? 4 bagi 3, 1 kali 3, 3. Turun. Oh, ada nih 16. 48 dibagi 4, 12. 48 dibagi 5, tidak bisa. 48 dibagi 6, hasilnya 8. 48 dibagi 7, tidak bisa. Nah, ini udah 8 sini ya, 7 nggak bisa. 48 dibagi 8, 6 ya. Nah, ini kalau ada angka dibolak-balik gini, berarti ini kita cari ya. 48 dibagi 4. Nah, ini sudah tinggal nerusin aja ya, teman-teman. Ini 8 sama 6, 6 sama 8. 12 sama 4. 16 sama 3. 24 sama 2. 48 sama 1. Jadi faktor persekutuan. Nah, ini yang ditanya, faktor persekutuan 42 dan 48. Kita cari angka yang sama. Ini ada angka 1, di sini ada angka 1. Angka 2, 6, 7 nggak ada, 21 ada nggak? Nggak ada, 42 nggak ada. Jadi faktor persekutuan 42 dan 48 adalah 1, 2, 6. Nah, ini faktor persekutuannya. Oke, makasih.